Salam puji Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali ibu-ibu kaum wanita GPPS Sawahan. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Sebelum lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus pimpin kita, Roh Kudus sertai kita sehingga firman Allah boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari ibu-ibu kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami akan belajar firman-Mu, singkapkan sesuatu yang baru buat kami, biar yang menyampaikan dan mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Tolong Roh Kudus, pimpin semua, sehingga betul-betul kami dapat jawaban melalui firman Allah. Terima kasih. Sekali lagi, Tuhan berkati di dalam pemberitaan firman Allah pada hari ini. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita buka di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Nah, saya akan membacakan untuk ibu-ibu semua, kaum wanita semua di Sawahan, mengatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya akan membacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saya percaya kita berkali-kali membaca ayat ini. Mungkin berkali-kali kita akan dengar firman Allah ini. Sebenarnya ayat ini nggak bisa lepas dari ayat 29 sampai 30. Karena waktu saja, supaya kita tidak buang-buang waktu terlalu banyak ya. Nah, sekarang kita pelan-pelan. Kata kelegaan di situ Tuhan Yesus yang memberikan. Jadi, saya membuka kamus, kata lega ini artinya istirahat. Ya, ada yang bilang ngaso, atau lebih keren bahasa Inggrisnya itu rest. Nah, ibu-ibu, apa artinya kita mendapat kelegaan? Yang pertama artinya kita mendapat jawaban. Jadi kalau dapat jawaban rasanya lega. Lego, ya. Nah, terus, apa artinya kelegaan? Artinya mendapat jalan keluar. Apa artinya kelegaan? Artinya mendapat, yaitu pertolongan. Apa artinya lega? Mendapat penghiburan. Apa artinya lega? Mendapat mujizat. Nah, itu semua bisa didapat, ibu-ibu, kalau kita ini datang sama Tuhan. Jadi Tuhan itu yang punya inisiatif, Tuhan yang memulai. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu bahwa hidup di dunia ini sangat menderita. Hidup di dunia ini capek, hidup di dunia ini banyak persoalan. Tapi syukur kita punya Tuhan yang baik. Jadi kalau kita ini punya beban, masalah, penderitaan dalam hidup ini, Tuhan bilang begini, suruh kita datang kepada Tuhan. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena akan diganti dengan damai sejahtera, diganti dengan kelegaan, diganti dengan kesenangan, diganti dengan pertolongan, diganti dengan mujizat, diganti dengan penghiburan. Ini sesuatu yang luar biasa, kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita tahu, saya ulangi lagi, kalau kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita, Tuhan Yesus sanggup mengubah yang miskin menjadi kaya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan yang sakit menjadi sembuh. Kalau Tuhan Yesus sanggup, kita percaya, kita tahu bahwa orang buta bisa melihat. Kalau kita tahu ini, mengapa kita nggak datang sama Tuhan? Mengapa kita nggak datang sama Tuhan? Sekali lagi, mengapa kita nggak datang sama Tuhan? Saya harap kita bukan sekedar tahu, tetapi ayo kita praktek supaya kita bisa ngalami namanya hal-hal yang ajaib dalam kehidupan ini. Nah, jadi sekali lagi, orang yang datang sama Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Bukan berarti tidak pernah susah. Bukan berarti tidak pernah sedih. Pernah mengalami penderitaan. Pernah. Ya. Kenapa? Karena memang Tuhan izinkan supaya kita ini dekat sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Nah, sekali lagi, ya, kalau Tuhan izinkan persoalan terjadi, kita menjadi lesu, menjadi capek, rasanya menjalani kehidupan ini, Tuhan sudah bilang, di mana? Di dalam Mazmur 50 ayat 15. Kita buka ya,
Mazmur 50 ayat 15. Mazmur pasal 50 ayat 15 ingat saya. Nah, betul ini ya. Mazmur pasal yang ke-50 ayat 15 mengatakan begini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Nah, jadi penderitaan, beban berat, ya, susah. Ini Tuhan ngomong berseru kepadaku pada waktu kesesakan. Ini jawabannya. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Terjemahan lain, aku akan menolong engkau. Ini hebat. Saudara, kalau kita mengalami persoalan, kita datang kepada family, keluarga, atau siapapun suatu saat pernah jenuh. Bolak-balik ini lagi, bolak-balik ini lagi. Kita bisa capek, kita bisa jenuh, kita bisa bosan. Tapi kalau Tuhan, enggak. Senang Tuhan nolong kita. Biarpun tiap hari kita mengalami persoalan, kita datang sama Tuhan. Tuhan senang. Kenapa? Karena di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya yang hebat kepada ibu-ibu semua. Makanya ibu-ibu ini Alkitab mengatakan penolong. Harus kuat. Nah, gimana rasanya kuat? Kembali lagi kita datang sama Tuhan. Ternyata di dalam kita datang sama Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Kita mendapat jawaban baru. Kita dapat keselamatan dari Tuhan. Kita dapat pertolongan dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Makanya sekali lagi kalau kita ini dapat masalah persoalan menjadi beban berat, letih lesu, puji Tuhan. Kita punya harapan. Kenapa? Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita. Diganti kelegaan. Coba kalau saudara istirahat, ngasuh, itu dipakai untuk satu orang sekolah, yang kedua bekerja. Ya, kalau ibu-ibu semua atau mungkin yang sudah punya anak tahu artinya ngasuh atau istirahat. Apa yang terjadi waktu istirahat atau ngasuh? Cari makan. Apa yang terjadi? Hore, senang. Apa yang terjadi? Cerita. Apa yang terjadi? Main-main. Nah, Tuhan pengen ketika kita ini datang sama Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, hadirat Tuhan. Makanya Daud pernah bilang, apa yang diingini dalam hidupnya? Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan nama yang terkenal, bukan. Atau musuh yang dikalahkan, enggak. Umur panjang, enggak. Yang diminta Daud adalah satu, diam di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Jadi datang sama Tuhan ini sebenarnya keuntungan yang luar biasa buat kita. Ya. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, ibu-ibu, bukan berarti Tuhan jahat, enggak. Supaya kita punya pengalaman sama Tuhan. Sekali lagi, supaya kita punya pengalaman sama Tuhan, bukan teori saja. Sebab banyak orang, banyak teorinya bagus, tapi prakteknya kosong. Nah, ini Tuhan tidak mau seperti begitu. Ya, jadi apa yang kita khotbahkan kalau kehidupan kita itu bagus sekali. Ya, apa kesaksian tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita, dan itu betul. Jadi perbuatan Tuhan, perbuatan Kristus, karya Kristus di dalam hidup kita itu yang kita saksikan, sehingga Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Ya, nah seperti pengalamannya Ayub. Ayub tidak salah. Ayub orang yang hidupnya saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya, ketika menghadapi persoalan, nah ini ayat yang terakhir, ya, pasal 42 itu. Jadi Ayub menyatakan diri. Dulu mendengar Tuhan itu dari kata orang. Sekarang mataku sendiri melihat. Berarti punya pengalaman sama Tuhan. Tuhan tidak pengen kita hanya melihat, hanya tahu saja dari orang. Tapi Tuhan pengen kita ngalami sendiri. Ya, nah saya juga ngalami. Itu kejadiannya bulan September sebelum COVID. Ya, September saya diundang oleh ibu-ibu yang ada di Citraland. Saya juga tidak kenal satu pun tidak ada yang kenal. Kurang lebih antara 10 sampai 15 orang ya. Manggil saya untuk main musik dan mimpin penyembahan. Ya. Nah, di situ tuan rumah ini mengundang hamba Tuhan dari Jakarta. Saya lupa namanya karena memang saya tidak kenal, ya. Nah, akhirnya hamba Tuhan tadi berdoa buat saya. Saya ditumpangi tangan, didoakan. Bilang begini ya,
Nanti kurang lebih 5-6 bulan kamu akan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Saya amin, haleluya. Gitu sudah ya. Saya senang sekali, amin, haleluya. Wis, ternyata betul, kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan saya dapat berkat. Berkat apa? Dikatakan kena gejala tipes. Jadi saya harus diam di rumah, duduk tenang manis. Dan ternyata awal Maret itu, akhir Februari, awal Maret itu corona. Jadi semua pelayanan ditutup semua sudah. Jadi saya cuma diam di rumah. Ya, saya menikmati. Saya baru tahu artinya berdoa jam 2 pagi, setengah 3 pagi, saya baru tahu menikmati. Jadi tidak bisa kemana-mana karena memang corona. Tapi Tuhan izinkan saya tidak bisa apa-apa, cuma diam saja. Nah, karena saya hamba Tuhan full timer, jadi hidup dari pelayanan juga, saya cuma diam saja. Saya berdoa, dan ternyata betul Tuhan pelihara saya. Ada orang-orang tertentu, ada gereja-gereja tertentu yang memberi berkat kepada saya tiap bulannya. Ya, sampai hari ini ada orang tertentu yang memberkati saya. Saya doakan terus. Kenapa? Kembali lagi. Ternyata Tuhan pengen saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, bukan sekedar ngomong, tapi praktek. Oh, ternyata betul. Datang sama Tuhan itu indah. Dan saya menikmati. Makanya Tuhan tidak tertarik pada saya kemana-kemana tidak tertarik. Yang Tuhan inginkan saya duduk seperti Maria. Kenapa? Supaya tahu apa yang saya kerjakan. Jadi pelayanan itu bukan kemauan kita, ternyata kemauannya Tuhan. Jadi kita melayani sesuai dengan keinginannya Tuhan. Dan ini luar biasa. Jadi melayani bukan keinginan kita semaunya sendiri, tapi keinginannya Tuhan. Nanti kita akan tahu ternyata betul kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Lek kita datang sama Tuhan, ada kelegaan, ada damai sejahtera yang luar biasa. Makanya kalau kita menghadapi persoalan capek lelah, puji Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan kehebatan dan kuasanya, kita punya pengalaman sama Tuhan. Jadi ibu-ibu, ya, sekarang apa persoalan yang membuat hidup ini jadi capek lelah? Mungkin suami yang tidak ngerti, mungkin anak yang tidak ngerti, mungkin mantu yang tidak ngerti, mungkin cucu, mungkin gereja yang tidak mengerti, pimpinan yang tidak mengerti. Bersyukur, kenapa? Supaya kita lihat ke atas. Tuhan Yesus yang mengerti buat kita. Kadangkala memang kita kalau ada masalah lari kepada manusia, itu normal, itu manusiawi. Saya pun juga pernah seperti begitu. Tapi kita tidak mendapatkan kepuasan dalam jawaban. Tapi kita datang sama Tuhan. Tuhan tadi mengatakan, pada waktu kesesakan berserulah padaku. Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan akan meluputkan. Sehingga kita bisa memuji Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi sekali lagi ibu-ibu, wanita GPPS Sawahan yang diberkati Tuhan, tetap harus setia datang sama Tuhan. Nah, datang kepada Tuhan lewat apa? Yang pertama bisa lewat online seperti ini, itu ibadah. Karena memang situasi kondisi yang pemerintah masih belum mengizinkan sepenuhnya, tidak apa-apa. Juga ada yang onsite, tatap muka. Nah, puji Tuhan. Jadi datang sama Tuhan lewat ibadah bisa. Lewat mungkin persekutuan atau RKK atau PD, puji Tuhan itu bisa. Lewat apa lagi? Baca firman Allah. Makanya perlu sekali baca firman Allah untuk makanan rohani kita. Supaya roh kita kuat, sehingga kalau kita menghadapi persoalan, memang ada tetesan air mata, memang sedih, memang susah. Sekali lagi, memang sedih, memang susah, memang galau istilahnya. Tetapi kembali lagi, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan lebih besar dari persoalan kita ini. Sehingga kita bisa kuat. Ya, ngadapi persoalan kok bisa senyum, ngadapi persoalan kok bisa memuji Tuhan, ngadapi persoalan kok bisa berdoa. Iya, kenapa? Karena pasti ada jawaban, pasti ada pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, mari datang kepadaku, letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan mengadakan barter, pertukaran. Ya, saya masih ingat ada 2 pengusaha yang cerita kepada saya, bilang begini, ada saya panggil Pak Titi, kalau nanti ada kesulitan apa-apa, telepon saya. Sekali lagi, jangan malu, telepon saya. Sampai hari ini saya tidak pernah telepon.
Kalau ada persoalan, kenapa? Karena kembali lagi, saya berharap kepada Tuhan, ngajari diri saya sendiri. Sebab berharap sama Tuhan, Alkitab mengatakan diberkati. Sekali lagi, berharap sama Tuhan diberkati. Berharap sama Tuhan ditolong. Berharap sama Tuhan dapat mujizat. Ada peristiwa di dalam Alkitab yang seringkali kita dengar, yaitu perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Alkitab sudah mencatat, ya, dia berobat ke sana kemari, kekayaannya habis. Mungkin badannya juga kurus. Tapi Alkitab mencatat, sudah dengar berita tentang Yesus. Dia datang sama Yesus di tengah-tengah kerumunan. Mungkin juga jalannya sempoyongan, atau mungkin katakanlah merangkak. Tapi karena dia mau datang sama Tuhan, ada tekad, ada iman. Dan Alkitab menjawab, orang yang datang sama Tuhan akan diganti kelegaan. Penyakit pendarahan tiba-tiba berhenti, lega ibu ini. Makanya betul, orang yang suka datang sama Tuhan, orang yang cari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, hidupnya tidak mungkin tambah hancur. Hidupnya tidak mungkin tambah turun. Hidupnya tidak mungkin tambah tidak karu-karuan. Pasti lebih baik. Saya ulangi lagi, orang yang datang sama Tuhan, hidupnya pasti lebih baik. Biarpun mungkin ada tetesan air mata, tapi air mata akan diganti dengan air mata sukacita yang luar biasa. Makanya ibu, pesan hari ini, ayo tetap datang sama Tuhan. Jangan bosan. Sekali lagi, apalagi kondisi sekarang, masa sekarang ini. Ibu-ibu tiang rumah, ibu-ibu tiang gereja. Kalau ibu-ibu gampang roboh, nanti rumah tangga akan gampang hancur. Karena Alkitab mengatakan ibu-ibu itu arsitek dalam keluarga. Jangan sampai jadi ibu yang tidak baik. Contohnya siapa? Delila. Menjual Simpson. Nanti saudara baca ceritanya. Ini jahat. Jangan sampai ibu-ibu jadi jahat kepada suaminya. Jadi jahat kepada anaknya. Jadi jahat kepada mantunya. Tapi saya percaya orang dekat sama Tuhan. Orang suka datang sama Tuhan. Pasti jadi ibu yang baik, jadi perempuan yang baik, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi masyarakat, jadi berkat bagi gereja, jadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Makanya hari ini sekali lagi datang sama Tuhan. Apapun persoalan. Persoalan apa? Kembali lagi mungkin sakit yang belum sembuh. Percayalah. Bukan berarti kuasa Tuhan tidak ada. Enggak. Mungkin karena kita tahu, gara-gara corona ini banyak pendeta yang meninggal. Mungkin teman, sahabat kita, keluarga kita yang kita kasihi. Tapi percayalah, bukan berarti salah, bukan. Tapi karena memang waktunya sudah selesai. Lah kita ini masih ada, berarti dikasih sama Tuhan kepercayaan. Untuk apa? Untuk menjadi alat kepanjangan Tuhan. Hari ini sekali lagi datang sama Tuhan. Kalau punya persoalan, sekali lagi jangan salahkan A, salahkan B, salahkan C. Kita datang sama Tuhan karena Tuhan pengen, sekali lagi, Tuhan pengen bersekutu dengan saudara dan saya. Jadi ternyata Tuhan yang punya inisiatif. Tuhan lebih dulu punya inisiatif. Untuk apa? Memberkati ibu-ibu, memberkati saya supaya kita punya lega. Biarpun dunia ini tidak ada damai, kita punya damai. Biarpun di dunia ini tidak ada katakanlah sukacita, kita punya sukacita. Saya masih ingat saat itu almarhum Om Yusa pernah khotbah, dan saya memang membaca salah satu bukunya, ilustrasi, dan ini bagus ilustrasinya. Saya masih ingat sampai hari ini. Apa itu? Ada orang yang memikul, ya, membawa barang itu, ya. Katakanlah saya pinjem, ini pinjem saja, ya. Misalnya saya, ya. Saya tanya, Pak mau kemana? Mau ke Bibis. Loh, bawa barang, ya. Itu diangkut gini saudara ya, dipikul istilahnya, ya. Duh, saya juga mau ke Bibis. Ayo naik mobil sama saya. Itu di pickup itu masih kosong, Pak. Nah, Bapak ini naik. Ternyata Bapak ini naik mobil, pikulannya masih dipikul terus. Jadi tambah berat. Saya pun juga kaget, lupa jangan dipikul, letakkan bebannya itu. Di mana? Di mobil itu, di baknya itu. Letakkan, jadi Bapak tinggal enak, santai, duduk. Seringkali kita juga seperti begitu. Katanya datang sama Tuhan, diserahkan, tapi masih dipikul sendiri bebannya itu, ya. Nah, saya tidak malu mengaku kepada saudara, ya, kepada ibu-ibu semua.
Saya memang punya 2 anak, ya, satu usianya 22, 23, satunya 19, 20, ya, perempuan semua. Saya juga mikir, saya khawatir, saya bingung juga. Ya apa Tuhan, gimana Tuhan, bagaimana Tuhan, bagaimana Tuhan. Nah, ada 2 hamba Tuhan yang berbeda, yang berdoa buat saya. Berbeda, bukan sama, berbeda. Ya, yang satu mendoakan, dia tumpang tangan di kepala saya, bilang begini, "Nggak usah khawatir tentang kedua anakmu. Aku yang akan membiayai, aku yang akan bertanggung jawab." Tuhan sudah bilang begitu, tapi saya masih gelisah terus lihat keadaan. Ya, terus ada satu lagi hamba Tuhan, seperti tadi 2 yang berbeda. Sama doanya, persis sama. Sejak itu, saya menaruh keputusan, Tuhan saya serahkan ke depan Tuhan. Biaya semuanya, masa depannya, Tuhan saya serahkan kepada tangan Tuhan. Sejak itu sampai hari ini, saya plong rasanya. Kenapa? Ketika bimbang, khawatir mempengaruhi saya ingat hamba Tuhan berdoa seperti itu. Itu seperti rema. Jadi masuk, akhirnya tentang saya. Oh ya, itu anaknya Tuhan, bukan anak saya. Sebab anak itu titipan. Ya, kita dipercaya, serahkan saja sama Tuhan. Sehingga perjalanan kita jadi enak. Seperti orang tadi, memikul beban ke bibis, ya. Dipikul, padahal sudah naik mobil kok dipikul, nanti tambah capek. Letakkan di kaki Tuhan. Nanti sama Tuhan diganti dengan kelegaan. Bukankah ini keinginan kita? Ya, yang terakhir, sekarang karena waktunya, ya. Tuhan, ya, izinkan kita mengalami persoalan. Untuk apa? Kembali lagi, ya. Bukan sekedar Tuhan mau menolong kita. Bukan sekedar Tuhan menunjukkan kehebatan dan kebesarannya. Enggak. Sebenarnya, sekali lagi, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya ulangi, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita bisa berbuat apa-apa hari ini, punya apa-apa, bisa mengerjakan apa-apa, itu karena Tuhan Yesus. Sebab di luar aku, kata firman Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya bukan sekedar Tuhan pengen memberkati kita dengan kelegaan. Bukan saja Tuhan memberkati kita dengan mujizat kuasanya atau pertolongan. Iya, itu memang iya. Tapi sebenarnya yang penting karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi sekali lagi Ibu-ibu, terus semangat mencari Tuhan. Terus jangan bosan datang sama Tuhan. Supaya kita punya visi yang baru. Kita dapat pertolongan mujizat Tuhan. Supaya kita hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi terima kasih. Hari ini mengingatkan kami supaya kami datang sama Tuhan. Kadangkala persoalan membuat hidup kami jadi capek, letih, berbeban berat. Tapi seringkali kami pikul sendiri. Ampuni kami Tuhan, biar kami belajar mempercayai sebab Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup sekali lagi mengadakan mujizat buat kami. Tuhan sanggup memberi penghiburan buat kami. Tuhan sanggup memberi kekuatan buat kami. Itulah sebabnya bukan sekedar kami tahu, tapi bawalah kami terus dekat kepadamu Tuhan. Supaya kami bisa hidup, berbuah, dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi terima kasih, berkati kaum wanita sawahan ini Tuhan. Juga berkati hambamu, Putu sebagai pimpinan, Tuhan memberi kekuatan susutnya yang kondisi kurang baik, Tuhan jamah. Sekali lagi kami percaya kuasa-Mu masih berlaku sampai hari ini. Bilur Tuhan menyembuhkan. Kuasa Tuhan dahulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Tuhan jamah. Berkati juga Pak Yonatan sebagai pimpinan gembala di Sawahan. Para penatua semua Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih, terima bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Juga yang meliput online ini, Tuhan berkati semua. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhirnya. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri, sekali lagi kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Mari Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri, kita angkat tangan. Tanda kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Sekarang Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kaum wanita di GPPS Sawahan ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat ini turun dalam nama Yesus. Yang yakin sudah diberkati Tuhan berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.